Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kita insyaallah dalam beberapa hari ke depan akan segera meninggalkan tahun 1447 ke tahun berikutnya, yaitu terhitung sejak tanggal 1 Muharram. Berarti paling tidak perjalanan umat Islam sampai hari ini, kalau dihitung sejak zaman Nabi atau tepatnya sejak Nabi hijrah, itu sudah 1447 tahun. Yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana kita memposisikan keadaan umat Islam di sekarang kita ini yang punya beberapa keunikan dibandingkan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Begini maksudnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan selalu mengutus para nabi dan rasul datang silih berganti. Bahkan di beberapa waktu Allah tidak hanya mengutus satu nabi, kadang-kadang double, Musa, Harun. Bahkan Musa, Harun itu juga didobelin lagi jadi triple, lebih senior, lebih junior lagi, Yeshua. Kemudian kayak Nabi Ibrahim, anaknya dua, Ishak, Ismail. Terus Ishak itu punya anak lagi Yakub, Yakub punya anak lagi Yusuf. Jadi rapat-rapat gitu Pak posisi para nabi itu. Cuma memang di Nabi Muhammad ini unik. Beliau kalau mundur ke belakang jaraknya jauh banget. Sampai berapa tahun itu? 600 tahun kan. Kalau lahirnya 571 Masehi, dihitung dari Nabi Isa kan berarti. Tapi kalau turun wahyunya, Quran turun itu kan 610. Ya 600 tahun. Dan jarak itu Pak, jauh sekali. Apalagi juga Nabi Isa kan bukan di Arab. Nabi Isa kan di mana? Di Bethlehem kan, di Palestina. Sedangkan Nabi Muhammad kan di tempat yang berbeda lagi. Dari segi geografisnya sudah jauh, dari segi zamannya lebih jauh lagi. Sampai-sampai muncul sebuah diskusi. Kalau orang hidup di antara dua nabi itu tapi waktunya sampai 600 tahun, artinya kan ada kekosongan di situ. Tidak ada nabi, tidak ada kitab suci. Terus mereka mau berimannya kepada Allah gimana caranya? Gimana? Kan masa Allah menyiksa orang yang nabi nggak ada, kitab suci nggak ada, Nabi Isanya sudah nggak ada, udah lama gitu kan, 600 tahun loh kosongnya itu. Nah itu terjadi diskusi para ulama, apakah di masa kosong atau fatrah itu mereka yang hidup di situ tuh kalau matinya tidak baca syahadat, tidak beriman, disiksa apa enggak? Sebab kan ada ayat Quran ya, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Kami itu, Allah itu tidak akan menyiksa suatu kaum sebelum dikirim dulu kepada mereka nabi, lalu mereka ingkar sama nabinya. Nah ini kan mereka nggak ingkar. Kenapa? Apa yang mau diingkari? Wong nabinya nggak datang, nggak ada nabi, kosong gitu ya. Nah itu sampai terjadi diskusi, kayak misalnya sebagian ulama mengatakan kayak bapaknya nabi itu, Nabi Muhammad kan bapaknya ya mau baca syahadatnya gimana Pak, orang nabinya aja belum lahir. Ya kan, bapaknya Nabi Muhammad itu siapa sih namanya? Abdullah kan, ibunya Aminah gitu. Aminah, Abdullah itu sudah pada wafat ketika Nabi Muhammad masih kecil. Kalau bapaknya malah belum lahir. Aminah sudah wafat ketika Nabi baru usia berapa, 6 tahun gitu ya. Jadi gimana mereka mau dibilang ingkar kepada Nabi? Nabinya aja masih di perutnya dia, ya kan? Kira-kira menurut Anda gimana? Itu bapaknya Nabi, ibunya Nabi masuk neraka nggak gitu Pak? Kan nggak baca syahadat.
Kan nggak baca syahadat kan. Terus dia masuk neraka nggak? Gitu. Ya kalaupun dimasukin neraka, misalnya kita nih Pak yang jadi bapaknya Nabi, enak aja ya Allah masuk neraka. Lah, nabinya mana gitu? Nabi Isa udah kelamaan, udah 600 tahun yang lalu. Udah nggak ada sisa-sisa. Lagian itu nabinya di mana? Di sono. Di negeri Syam. Jaraknya 2000-an kilo. Nah, di Arab itu nggak ada nabi. Terakhir ada nabi di Arab, maksudnya di Mekah itu Pak. Zaman Nabi Ibrahim. Wah, lebih jauh lagi Pak. Ibrahim itu hidupnya 2000 tahun sebelum Masehi. Bayangin Pak. Nabi Muhammad setelah Masehi 600, berarti kan 2600. Jauh itu Pak. Nah itu Pak menjadi sebuah diskusi yang penuh dengan ya perdebatan lah antara orang-orang yang hidup di situ tuh kalau dia nggak beriman itu matinya masuk surga atau neraka. Itu diskusinya panjang. Tapi jamaah sekalian, mari kita bandingkan dengan kita. Ya. Orang yang hidup di antara Nabi Isa, Nabi Muhammad tadi berapa tahun? 600 ya. Kalau kita dengan Nabi Muhammad berapa tahun? 1400 Pak. Oh, lebih parah. Lebih parah Pak. Karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Gitu. Nah kalau kita ini nanti masuk neraka, kita protes. Ya mana nabinya ya Allah? Gitu kan. Mana nabinya gitu. Nah tapi begini Pak. Kata Allah, nggak ada nabinya sih. Tapi kan Quran ya dan hadis itu kan Allah bikin abadi. Nabinya boleh nggak ada, tapi pewarisnya ya para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin dan generasi-generasi berikutnya tuh dijamin tetap ada walaupun bukan nabi. Terus sumber agamanya Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasulnya dijamin sampai hari kiamat ada, gitu Pak. Jadi ente gak bisa mangkir, enak aja kagak ada nabi terus kagak beriman. Ya, oke nabinya nggak ada, Quran ada, hadis ada. Para pewaris nabi, ahli waris nabi ini berarti kan yang meneruskan risalahnya nabi tetap ada Pak. Cuman ya begitu dah Pak. Ibarat kata kehidupan Nabi Muhammad tuh udah 1400 tahun Pak. Kita kalau disuruh ngikutin persis plek ketiplek dengan kehidupan Nabi ya nggak bisa juga. Ibaratnya gini Pak, ini foto berwarna difotokopi. Fotokopiannya difotokopi lagi. Nah, hasil fotokopian 2 kali dikopi lagi, dikopi lagi, udah burem, Pak, udah burem gitu. Ya kan? Qurannya mah terang, hadisnya mah terang. Tapi kan begini, Pak. Nih, saya bilangin ya. Sebagai contoh sederhana. Waktu Quran turun, pastinya kan menjawab semua masalah yang ada di zaman Nabi kan. Nabi ada di mana nih? Di Mekah. Persoalan-persoalan yang muncul di Mekah dijawablah oleh Allah lewat wahyu, turun Qurannya. Clear kan masalahnya kan? Para sahabat nggak tahu caranya sholat, puasa, zakat, bla 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 gitu kan? Lah, gampang orang Nabi tiap hari ketemu Pak. Subuh sholat ke masjid ketemu Nabi. Zuhur ketemu Nabi, asar, maghrib, isya ketemu Nabi. Tiap hari Nabi ada Pak. Tiap hari Nabi ada. Apalagi sholat Jumat. Nah memang kalau kita pikir-pikir zaman sekarang Pak, sholat Jumat di zaman Nabi kagak enak Pak. Khotibnya dia terus Pak, kagak ganti-ganti. Ya kan kita aja di sini tiap Jumat bingung pengurus. Khotib udah sampai di mana ya? Lagi macet di jalan gitu kan. Kalau di masa Nabi Pak, khotibnya Nabi terus Pak, kagak ganti-ganti. Gitu. Bahkan pengumuman kotak amal juga kagak ada di masa Nabi. Mana kan ada kotak amalnya kan? Jadi ya, tapi kan langsung Nabi kan. Ya udah, kehidupan mereka sama Nabi ngeblending gitu. Jadi ya gampang lah kehidupannya. Nah, semua ayat Quran turun di masa Nabi. Tidak ada Pak, begitu Nabi meninggal, terus ayat Quran masih berceceran turun gitu, nggak ada. Berhenti total. Semua ayat Quran begitu Nabi wafat berhenti total. Begitu juga hadis Nabi. Ya kan Nabinya udah wafat Pak. Nabi wafat kan, hadis Nabi berhenti juga. Dah, gitu Pak.
Tapi kan zaman tidak berhenti, ya kan? Bahkan umat Islam semakin merajalela, bukan merajalela sih, apa ya? Makin melebarkan sayap kan? Bukan hanya di Arab, nyebrang Pak, ke Afrika, ke Eropa, ke Asia, sampai ke pojok-pojokan dunia. Gitu. Yang tidak, nah ini dia Pak. Tidak semua masalah yang muncul kemudian itu ada jawabannya di Quran, tidak semua ada jawabannya di hadis. Itu sudah Nabi omongin sejak masih hidup. Kan gini Pak, di negeri Yaman, di zaman Nabi ya, Yaman tuh di zaman Nabi nggak Arab-Arab banget lah gitu. Kalau sekarang kan Yaman Arab gitu ya. Kalau di zaman Nabi tuh Yaman tuh Kristen Pak. Di zaman Nabi Yaman tuh Kristen. Karena kehidupan yang namanya Mekah atau Madinah itu di zaman itu ya, kalau Mekah tuh banyak pengaruh Kristennya, walaupun orang Kristennya minoritas. Sedangkan kalau Madinah itu kebanyakannya orang Yahudi gitu ya. Nah, pusat Kristen di masa itu selain di Palestina sendiri, juga di negeri Yaman. Nah, banyak orang Yaman yang Kristen ini pada masuk Islam di zaman Nabi. Lalu mereka pada minta kepada Nabi Muhammad agar Nabi pindah aja ke Yaman gitu. Kata Nabi, kagak bisa. Saya mah ngepostnya di sini di Madinah, ya kan? Oleh Nabi dikirimlah sahabat yang bernama macam-macam ya. Ada Muaz bin Jabal, ada Abu Musa al-Asy'ari, Muaz, ente berangkat ke Yaman. Kristen semua orang sono. Dengan kehidupan, dengan realita, dengan adat budaya dan sebagainya yang khas di sono kagak ada di mari gitu. Nah, Nabi langsung bilang, kalau ente udah sampai sono muncul masalah-masalah syariah, ente ngejawabnya pakai apa? Kalau cari di Quran nggak nemu, nggak ada ayatnya. Ya kata Muaz, tenang ya Rasul, Quran mungkin terbatas, tapi kan saya bergaul sama Anda udah lama. Saya akan jawab semua itu dengan hadis, dengan sunnah. Apa kata Nabi? Tapi kan kita hidup di sini dengan segala persoalan di sini belum tentu di sono ada masalah yang ada di sini. Jadi kalau di Quran kagak ada jawabannya, di hadis nggak ada juga. Pakai apa ente jawab? Di situ Muaz menjawab, sa'ajtahidu ra'yi. Saya akan berijtihad dengan ra'yu saya, wala alu, dan saya harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Cari yang kira-kira rada-rada similar dengan ayat Quran. Qurannya nggak bilang begitu sih, cuman ini ada kemiripannya dengan ayat Quran. Hadisnya nggak bilang begitu sih, tapi ada kemiripan. Nah, itu namanya ijtihad. Nah, maksud saya begini Pak, masih di zaman Nabi, beda lokasi, ya kan? Ada kekosongan. Ayat Quran bicara dengan segala sesuatu yang adanya di Mekah atau di Madinah saja. Di luar Mekah Madinah banyak masalah-masalah yang tidak dicowel-cowel sedikit pun oleh Quran ataupun oleh hadis. Yang bilang begitu bukan kita, Nabi langsung. Kalau kamu nggak nemu jawabannya di Quran, yang ngomong gitu Nabi Pak. Kalau kamu nggak nemu jawabannya di hadis, yang bilang gitu Nabi. Dengan apa? Nah, itu kan berarti fakta. Nggak usah jauh-jauh sampai ke zaman sekarang gitu Pak. Ya kan? Di masa Nabi saja, ya banyak hal yang tidak terjawab oleh Al-Quran. Bukan kita yang ngomong, Nabi yang ngomong. Tidak terjawab itu maksudnya tidak secara plek ketiplek langsung dijawab gitu, tapi dicarikanlah kira-kira ya cocokologinya gitu, dicocok-cocokin gitu Pak. Nah makanya kata Muaz, sa'ajtahidu ra'yi wala alu. Saya harus hati-hati, jangan sampai nyocokinnya kagak cocok gitu Pak, ya kan? Nah oke. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita nih Pak. Kita bukan Yaman, kita Melayu. Kehidupan kita beda dengan kehidupan orang Arab. Dari segala sisinya tuh berbeda. Plus berbeda juga waktunya.
Jauh Pak perbedaannya itu. 1400 tahun. Oh, kebudayaan, kehidupan, ekonomi, politik, dan sebagainya udah berubah semua. Saya kasih contoh nih Pak. Ayat Quran masih membolehkan orang beli budak, ya Pak, perempuan, atau menghadiahkan budak jual beli. Pak, Nabi itu punya budak nggak? Saya tanya. Islam anti perbudakan nggak? Saya tanya sekarang Pak. Islam anti perbudakan nggak? Kalau dibilang Islam anti perbudakan, kenapa Nabi Muhammad punya budak? Nabi Muhammad punya budak Pak. Dihadiahin pertama sama istrinya. Khadijah radhiyallahu anha ngasih hadiah kepada suaminya seorang budak, bukan seekor sih, seorang budak gitu, kecil, anak kecil, namanya Zaid. Itu dia dikasih oleh Khadijah. Khadijah pun juga boleh dikasih hadiah itu Pak, sama ponakannya, pas lagi ulang tahun. Ya, Cing, mat ulang tahun nih Cing. Nah, ini hadiahnya nih budak, aneh baru beli, gitu. Dia beli budak barang 10-15 gitu, kecil-kecil. Pilih dah yang mana gitu. Pilih Pak sama Khadijah. Ini aja cakepan nih gitu kan. Gitu. Rupanya emang cakep. Dia itu anak kecil itu asalnya bukan budak Pak. Dia orang merdeka. Cuman lagi dalam perjalanan luar kota, padang pasir, dirampok. Gitu. Dirampok, dibegal dan sebagainya. Bapaknya kagak ada, kabur. Emaknya dijual jadi pasar budak. Anaknya dijual juga di Ukaz, di Taif. Nah, pas lagi dijual itu, ponakannya Khadijah lewat. Wah, cakep-cakep nih budak nih. Berapaan harganya gitu, dibeli Pak. Beli, bawa pulang ke Mekah, dihadiahin kepada encingnya. Khadijah, tante, pilih dah yang mana, dia ulang tahun nih gitu. Dipilih. Nah, itu namanya Zaid. Nah, waktu Khadijah nikah sama Nabi, apa ya kira-kira hadiah pernikahan dari seorang istri tercinta pada Nabi kan? Kan yang ngebet banget kan Khadijah sebenarnya kan ya, kan dikasih. Nah sama Nabi ya udah dikasih kan, udah kayak anak Pak gitu, tapi budak, tetap budak itu ya kan gitu. Itu Nabi punya anak, punya budak namanya Zaid. Setelah itu Nabi juga punya budak juga, dihadiahin sama Raja Mesir namanya Muqawqis. Raja Mesir kan Nabi kirim surat ngajak masuk Islam, tapi kata Raja Mesir, enggak saya kagak masuk Islam, tapi ya kita damai aja dah. Nih saya kasih oleh-oleh dari Mesir Pak, oleh-olehnya bukan wajib, bukan dodol, ya kan? Kagak ada wajib juga ya. Udah, 2 perempuan, kakak beradik, namanya Maria, satu lagi Sirin. Nah, ketika Nabi terima, masa 2 sih gitu kan? Terus Nabi panggil salah seorang sahabat, Al Hasan, ini penyairnya Nabi. San, lu lihat tuh budak 2, lu pilih yang mana? Yang ini aja ya Rasul gitu. Ah, bukan yang itu, kecakapan, yang itu buat saya, itu buat antum aja lah gitu. Oke, deal, bawa ya. Nah yang dikasih ke Nabi itu yang Maria. Jadilah Maria itu budaknya Nabi, disetubuhi Pak, hamil, lahir anak namanya Ibrahim. Kira-kira Islam menentang perbudakan nggak Pak? Gimana kita memahami kayak gitu? Kan nggak sesuai, ya kan? Dan jangan ditutup-tutupi, emang itu fakta. Kita bilang Nabi nggak punya budak, pala loh, emang Nabi ada, yang itu zamannya kayak gitu. Terus bagaimana kita memahami itu semua untuk di zaman sekarang, gitu Pak, ya kan? Gini, Islam turun di zaman perbudakan itu legal Pak, legal. Walaupun kebanyakan orang yang punya budak mungkin ya memperlakukan budaknya semena-mena gitu. Tapi perbudakannya legal, jual belinya sah, orang ngasih hadiah budak itu sah gitu. Dan kalau mau dalam Islam, nah ente bebasin boleh, ente punya kesalahan tebus, bayar pakai nebusin budak, fakku rokobah gitu kan, silahkan. Tapi perbudakannya legal.
Makanya nih Pak, waktu Zaid itu, ceritanya nih Pak, balik lagi ke Zaid ya. Bapaknya Zaid, kan Zaid itu kan namanya Zaid bin Sabit, ada lagi Zaid bin, lagi siapa sih? Ada dua Zaid kan? Hah? Zaid bin Harisah. Nah, Pak Harisah ini, bapaknya asli Zaid, dia nggak budak, dia nggak kerampok, cuman waktu itu dia kabur gitu kan. Nah, dia nyari itu Pak, bini saya mana, anak saya, diuber-uber cari-cari pasar budak, ketemu, oh dibeli sama orang Mekah, diuber ke Mekah, sampai di Mekah siapa? Itu Khadijah gitu kan, diuber sampai ke rumah Nabi. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ente yang punya ini budak, anak saya jadi budak Zaid gitu, kata Nabi. Zaid, mau dia anaknya gitu kan. Wah, ketemu kan sama bapaknya itu kan. Nah, kata Nabi, Zaid, bapakmu jemput, udah sono pulang gitu. Ini Pak, si Harisah ini kalau tahu anaknya udah jadi budak, dia bilang sama Nabi gini, ya Muhammad, berapa duit saya mesti kudu nebus? Kan tebus Pak, bahasanya tebus. Iya gitu. Kata Nabi, nggak usah tebus. Ana bebasin. Bebasin. Cuman Zaidnya ogah Pak, dibebasin. Sono pulang bapak lu gitu kan, bapak lu yang asing udah ketemu nih, udah nggak usah bayar, pulang aja. Bapaknya kan girang, alhamdulillah emang orang baik gitu kan. Gitu. Cuman Zaid kan gak mau pulang. Ogah, lah, kenapa gak mau pulang? Pulang saya disuruh kerja ntar. Suruh ngebajak sawah lah, suruh meres susu ontak lah, suruh ngapain, suruh ngarit, suruh ngapain. Enakan di mari katanya gitu. Saya udah kayak anak katanya gitu kan. Akhirnya Nabi bilang, ya ada gini aja, Harisah, tetap ana bebasin nih anak, ya kan? Jadi bukan anak saya, bukan budak saya. Cuman karena dia maunya di sini, udah gini aja. Ente mau nggak anak ini saya anggap sebagai anak saya? Kita resmikan di depan Ka'bah, diumumkan Zaid bin Muhammad. Si Harisah itu girang Pak, karena kalau bin Muhammad nasabnya anak ini naik Pak. Harisah orang biasa, dapat gelar keraton Pak. Kalau sekarang kan mesti beli. Keraton Solo kan jual tuh gelar-gelar gitu kan. Ini langsung dikasih gelar Muhammad. Muhammad tuh kelas atas lah, Quraisy darah biru gitu kan. Sama satu lagi, kalau aneh udah kagak ada, semua harta aneh jatuhnya ke dia. Harisah bilang, yes, oke aja. Emang mata duitan juga tuh Harisah dia. Gitu. Jadi akhirnya Zaid nggak jadi budak, diangkat jadi anak angkat Nabi, gelarnya Zaid bin Muhammad. Kalau sekarang kan Muhammad bin Zaid gitu ya. MBZ kan. Ini Zaid bin Muhammad. Terus udah pasti dapat warisan. Karena zaman segitu Pak, yang namanya warisan anak perempuan gak dapat. Nabi anaknya perempuan semua. Yang laki ada 3, mati semua kecil-kecil. Yang ada 4 perempuan semua, sama sekali nggak dapat warisan. Ini kan masih pakai sistem jahiliyah gitu kan. Jadi udah kebayang, wah boleh juga nih gitu kan. Nah gitu Pak, itu ceritanya. Jadi ya perbudakan ada, tapi Nabi tidak menjadikan budaknya sebagai orang yang diseksa gitu Pak. Tetap terhormat, termasuk tadi Maria itu budak Pak gitu ya. Namanya budak boleh disetubuhi sampai hamil, sampai punya anak resmi, tapi asal tahu aja, otomatis anak yang lahir dari budak merdeka. Dan kalau si tuannya ini, misalnya Nabi meninggal, otomatis Maria merdeka, ya kan? Otomatis merdeka. Dan selama masih jadi budaknya Nabi, kan budak itu aslinya kan boleh diperjualbelikan. Nah, tapi kalau dia sudah jadi ummul walad, itu tidak boleh diperjualbelikan. Harus jadi ya kayak istri lah Pak, jatuh-jatuhnya itu. Karena kalau dia disetubuhi punya anak, berarti ini budak nggak boleh dijual belikan lagi, harus jadi ya budaknya seterusnya. Statusnya bukan istri sih,
ya kan? Tapi harus dikasih nafkah, gitu kan? Dan anaknya udah pasti merdeka. Dan nanti kalau Nabi meninggal, oke, dia merdeka, gitu. Nah, itu Pak, keadaan di masa itu, ya kan? Di tengah-tengah hukum yang kayak gitulah Islam turun. Jadi kalau dibilang Islam menghancurkan perbudakan, enggak sih. Tapi perbudakannya diakui, cuman diperlakukannya dengan sebaik-baiknya, gitu kan? Oke. Kemari Pak, budak nggak ada zaman sekarang. Resminya belum lama sih Pak. Kalau resminya ya, paling baru 100 tahun yang lalu perbudakan itu sudah tidak ada lagi di muka bumi, gitu kan? Nggak ada. Jadi Pak, ayat Quran yang mengatur masalah perbudakan, gimana dong? Kan budaknya nggak ada. Nih Pak, saya tanya. 8 asnaf zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Budak itu Pak dibebaskan salah satunya dengan cara dari baitul mal, dari uang zakat, diberikan kepada tuannya untuk menebus si budak ini. Dan kalau menurut ilmu fikih, 8 asnaf itu harus dibagikan semua. Jangan cuma dibagikan cuma fakir miskin, yang lain kagak gitu. Tapi masalahnya kan budaknya nggak ada. Terus gimana dong? Itu duitnya buat apaan? Apa kita paksa bikin budak lagi? Ya kagak ada budak, udah yuk kita budak lagi biar kita tebus-tebusin. Kan nggak gitu kan. Nah berarti kan ayatnya itu sebenarnya menyelesaikan masalah di masa Nabi, tapi kemudian masalahnya sendiri selesai. Nah kenapa masalahnya selesai, dunianya kagak selesai? Kita hidup di zaman yang masalah di Quran itu sudah selesai Pak. Perbudakan udah nggak ada. Sementara ayat Quran yang tentang fakku raqabah gitu ya, bebaskan budak, lah itu masih ada ayatnya semua. Masalahnya yang sudah nggak ada, problem yang sedang dihadapi Quran di masa Nabi kemudian akhirnya hilang. Pertanyaannya sekarang, karena budak nggak ada, terus ayatnya nganggur dong, gimana coba? Nah idol nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah gitu. Dan berapa banyak ayat yang sekarang pada akhirnya di idol. Idol kenapa idol? Ya masa mau dicari-cari masalahnya? Ya kan? Misalnya nih Pak, misalnya. Kan Quran memerintahkan kita untuk bersatu. Benar nggak Pak? Benar kan? Ya misalnya inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kan gitu. Kita kan disuruh menjaga perdamaian. Ya kan? Oke. Nah kalau perdamaian sudah terjadi Pak, apa kita harus perang? Waduh, Quran banyak banget nih yang nyuruh kita perang, tapi kita damai, gimana dong? Kita perang aja yuk? Kan nggak gitu, kan nggak gitu Pak, ya kan? Ya di zaman Nabi perang ada perang, tapi damai juga ada Pak. Nih saya kasih tahu, waktu Nabi hijrah ke Madinah, tahu nggak kenapa Nabi harus hijrah? Kan diperangin Pak, Nabi dimusuhin, cuman nggak boleh ngelawan, nggak boleh angkat senjata, bolehnya apa? Sabar dan sabar mulu gitu kan? Oke, gitu. Terakhir kata Allah, hijrah di sono, nyingkir, yang waras ngalah. Kan Nabi nyingkir ke Madinah, harusnya kan udah selesai dong. Cuman orang Mekah agak ngerti, masih nguber aja terus. Terjadilah perang Badar, perang Uhud, perang Khandak. Di tahun ke-5 itu terjadi perang Khandak. Nah tahun ke-6 pada capek perang pada capek, udah pada bosan gitu perang mulu. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, salaman Nabi sama pemuka Quraisy, dah kita libur ya perang minimal 10 tahun. Pak, begitu perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, kalau ada ayat jihad gimana? Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Gimana Pak? Kan udah damai. Masa kita mau perang juga? Enggak. Allah bilang kita perang. Lah kan kemarin kita damai. Udah damai kenapa kita perang?
Ya, ayatnya kan turun pada waktu lagi perang Badar. Emang lagi perang Badar, bunuhlah. Iya, lagi perang. Tapi kalau udah damai, ayat bunuhlah itu udah nggak kepake gitu Pak. Karena ayat itu kan turun sesuai dengan konteksnya kan. Konteksnya. Nah kalau udah damai, apalagi udah Fathu Mekah, mau ngapain Pak? Makanya Nabi bilang, la hijrata ba'dal fathi. Quran itu Pak, hadis Pak. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah. Ini mau ngapain? Hijrah. Hijrah itu kan ada sebabnya. Mak, hijrah itu ada sebabnya. Tidak ada istilah hijrah abadi sampai 1000 tahun lagi kita tetap hijrah. Bego banget, orang kagak ngerti ceritanya. Apa gini hari Pak masih pada hijrah aja gitu. Oh, hijrah kemana? Nabi itu hijrah pertama ya, karena nggak punya kekuatan senjata, diperangi, nggak boleh ngelawan, hijrahlah ke Madinah, gitu Pak. Oke ya. Setelah tahun ke-6 kan damai itu. Oke. Tahun ke-8 Nabi menyerang balik, strike back, dan Mekah dikuasai oleh Nabi. Selesai kan Fathu Mekah. Sudah. Pemimpin Mekah kafir itu Pak baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semuanya. Dan mereka yang baca syahadat itu yang ngancurin berhala-berhala, 360 berhala dihancurin semua. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Semua masuk Islam. Dan Nabi melihat sebagaimana dalam ayat Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semua sudah masuk Islam, sudah Fathu Mekah. Terus ente masih mau hijrah? Dalam rangka apa hijrah? Dalam rangka apa Anda hijrah? Ngehijrahin apaan? Kalau di zaman Nabi ngehijrahin karena digebukin sama Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, segala yang abu-abu tuh pada begitu kan. Hijrahlah Nabi. Nah sekarang Mekahnya udah dikuasain. Lu mau hijrah kemana Tom? Kan nggak tahu cerita pada. Nah orang hari ini dikit-dikit hijrah, dikit-dikit mau hijrah kemana? Apa yang membuat Anda harus hijrah? Hijrah itu bukan ibadah ritual abadi. Lain kalau sholat Pak. Kalau sholat tujuannya apa ya? Selama kita jadi orang Islam, hidup sepanjang hidup kita mesti sholat. Oke? Puasa Ramadan, sepanjang hidup kita mesti puasa. Ya kan? Tapi kalau hijrah, apa sepanjang hidup kita mesti hijrah? Siapa yang suruh? Lagian Nabi sendiri sudah mengatakan la hijrata, tidak ada hijrah. Kenapa? Penyebabnya udah selesai, gitu. Nah kalau hari ini orang dikit-dikit hijrah, lu mau ngapain Tom hijrah? Mau kemana hijrahnya? Gara-gara apa? Nggak ada Pak. Hijrah itu tidak abadi. Cukup di masa Nabi saja hijrah. Bahkan ketika Nabi masih hidup, Nabi bilang stop, tidak ada hijrah. Selesai. Gitu. Perang gimana? Stop, nggak ada perang. Terus ayat Quran, ya itu kan cerita kemarin. Idol dong Pak ketika udah selesai. Ya kan? Nah karena orang baca Quran nggak paham isinya, nggak tahu asbabun nuzulnya, nggak tahu konteksnya, dia main baca-baca aja terus dicomot-comotin lo dipakai hari ini, lu kan nggak tahu ceritanya. Kok tiba-tiba kita kembali pada Quran palak lo, nggak ngerti. Main pakai-pakai aja tuh ayat, itu ayat ada konteksnya. Ketika ayat bilang hijrahlah kamu, ada ceritanya itu Pak, ada ceritanya. Nggak cuma asal hijrah aja, jihadlah kamu, ada ceritanya. Kenapa harus perang? Ada cerita. Nah kalau udah damai, nggak bisa. Nabi salaman, kita perang di sini nggak bisa. Ikut Nabi. Kalau Nabi teken kontrak, kita damai 10 tahun, ya kita berhenti. Kita nggak bisa bilang, Nabi kagak ngerti, udah ini ayat gue pakai. Ya nggak bisa lah. Kan ayat turun bukan kepada ente, ayat turun pada Nabi. Ikut Nabi dong. Setiap ayat Quran tidak turun, tidak ada satupun ayat Quran turun kecuali kepada Nabi Muhammad. Emang ada ayat turun pada Abu Bakar? Nggak ada Pak. Nggak ada ayat turun pada Umar, pada Utsman, pada Ali, pada sahabat. Nggak ada satupun. Satu-satunya orang yang menerima Quran itu cuma Nabi.
Maka ikutin jejaknya Nabi ketika beliau menerima ayat itu, konteksnya apa? Itu yang harus kita tahu, gitu. Dan jangan asal comot, jangan asal ngomong kembali pada Quran. Quran yang mana? Setiap ayat itu ada ceritanya, Pak. Ada kisah di belakangnya dan ada konteksnya. Maka nggak usah ngomel, nggak usah bingung ketika ceritanya sudah lewat, Pak. Ketika Nabi sudah damai, ya sudah, nggak ada hijrah, nggak ada jihad, selesai. Mau bilang apa? Apa kita bikin lagi gara-gara? Waduh, kagak ada hijrah nih. Kita cari gara-gara yuk, bikin biar kita perang sama orang. Ya kan nggak gitu, Pak. Nggak gitu, ya kan? Contoh nih, Pak. Indonesia dijajah Belanda, ya kan? Kita merdeka, terus Belanda balik lagi, mau agresi. Ingat kan, Pak ya? Nah, para ulama bilang, wah ini jihad nih kita nih. Semua santri turun, bawa bambu runcing. Terjadi itu yang namanya peristiwa 10 November Hari Pahlawan, ya kan? Resolusi jihad. Bener nggak, Pak? Ya bener emang, gitu. Tapi setelah itu, tahun 49 kan Belanda mengakui, ya udahlah, merdeka dah lu, gitu kan, kesel dia kan. Tapi kan dia udah selesai. Kita bangun hubungan diplomatik dengan Belanda. Belanda punya kedutaan besar di sini tuh, Erasmus Suis, ya kan? Nah, kita juga punya kedutaan besar Indonesia di Belanda, ya kan? Jadi kan kita jadi negara sahabat. Udah kan selesai kan? Masa kita mau perang lagi sama Belanda? Nah kan udah damai, gitu. Ya kan? Kita sama negara mana nih? Negara-negara yang punya hubungan diplomat sama kita. Misalnya kita punya hubungan diplomat sama Jepang. Ya kan? Jepang pernah ngejajah kita, pernah kan, Pak? Pernah. Kita jihad nggak? Jihad. Tapi setelah kita merdeka tahun 45, Jepang dibom atom sama mereka, kan pulang kampung dia, gitu. Nah, kalau Naga Bonar masih aja pengen perang sama Jepang, emang dia tinggal di hutan, kagak tahu ceritanya. Dikit-dikit Jepang mau dimusuhin aja, ngelihat mobil Toyota, wah Jepang nih kafir nih, gitu. Ya kagak lah. Ya dulunya iya, tapi kan sekarang udah nggak gitu dong. Ya kan, kita punya kedutaan besar di Tokyo dan Jepang punya kedutaan besar di Jakarta. Selesai dong masalah. Ngapain kita perang sama Jepang? Gitu loh. Amerika, gitu kan. Ya kan kita punya kedutaan besar di sana. Kan kita hubungan diplomatiknya jalan. Kenapa kita mesti perang sama Amerika? Gara-gara apa kita harus perang? Nggak demen, oke. Gedek, iya silahkan. Namanya orang suka nggak suka kan terserah. Tapi apa kita angkat senjata lawan negara-negara yang sudah jadi hubungan diplomatiknya sama kita udah jalan? Ya kan enggak juga. Jangan sampai begini, Pak, negara damai kitanya merangin, itu kan namanya pengkhianat itu, Pak. Pengkhianat kita, ya kan? Nah, jadi ya kita nggak usah jihad hari ini, Pak. Kita mau jihad lawan siapa? Ya coba sekarang nih, Pak, orang Indonesia mau angkat senjata, kira-kira mau perangnya lawan siapa gitu, Pak? Nah, kalau mau lawan Israel boleh. Pertanyaannya adalah, kira-kira Israel balas nggak ya? Gitu. Nah itu dulu kan, hitung-hitungan lah, nggak main asal, kesel nih gue serang aja gitu ya, nggak gitu. Gini, Pak, saya lahir di Mesir. Negara yang paling lama perang lawan Israel tuh bukan Iran, Pak, bukan. Iran mah baru sekarang-sekarang aja. Yang kagak tahu sejarah, Iran hebat. Belum sehebat Mesir. Kenapa? Mesir, Pak, 30 tahun perang lawan Israel resmi. Resmi maksudnya negara lawan negara. Dan tidak ada angkatan bersenjata yang paling kuat di Timur Tengah kecuali tentara Mesir. Iyalah, Pak, keturunan Firaun, ya enggak? Tentara paling hebat di Timur Tengah tuh ya Mesir, Pak. Mesir. Keren, Pak. Orang Mesir tuh keren-keren. Satu-satunya negara, dan memang Mesir gede kan negaranya, APBN-nya juga gede dan sebagainya, kaya pula kan. Sungai Nil tuh memberikan kekayaan besar, Pak. Negara kaya di Timur Tengah itu Mesir, Pak. Ulamanya juga banyak, tentaranya juga banyak. Abrinya sih ya tentara lah ya, gitu. Itu banyak, Pak. Perang, Pak, lawan Israel, gedebak perang, nggak berhenti, Pak. 30 tahun. Tahu artinya apa perang 30 tahun, Pak? APBN habis. Habis, Pak. Dan Mesir wajib militer. Semua mahasiswa wajib masuk
ke Magelang, kok Magelang, apa itu namanya ya, akademi militer lah, ya kan gitu kan, semua Pak wajib militer perang. Dan ya pastilah negara perang Pak, ekonominya kan kembang kempis. Sebenarnya Israel juga kembang kempis Pak, tapi kan dia punya Amerika, ya kan dia punya Inggris, dia punya apa, ekonominya kan dibantu terus gitu. Sementara Mesir yang bantuin siapa? Dia tuh yang paling kaya udah. Nah kalau dia udah diporotin perang selama 30 tahun, ya lama-lama pada mikir juga, kenapa gua perang mulu, yang lain pada diem aja gitu Pak. Akhirnya terjadilah, dadah capek perang mulu, perdamaian gitu, udah kan, dah. Tapi ada syarat, daerah gua yang lu caplok balikin, Gurun Sinai itu Pak, itu caplok sama Israel, balikin. Kalau ini lu balikin kita damai, udah capek lu perang mulu, kapan ngebangun negaranya gitu kan. Udah berhenti Pak, udah dengan perdamaian itu sudah nggak ada perang secara terbuka. Kalaupun lagi masih ada perang kecil-kecilan, itu namanya perang ya istilahnya milisi-milisi lah gitu. Milisi Pak, bukan negara, milisi. Iran misalnya ngirim duit ke milisi-milisi di Lebanon gitu kan, milisi-milisi di Palestina, milisi aja, perang proksi istilahnya gitu kan. Itu bukan perang negara gitu. Nah, kalau hari ini kita bicara perang negara, antar negara, G2G, ya kita nggak punya, ya kecuali Israel itu paling-paling gitu. Kalau negara yang lain kan kita nggak perang. Bahkan kalaupun misalnya harusnya perang, kita mikir lagi 2 kali Pak. Ntar dulu, gua kirim rudal, dia kirim nuklir, ribet kita urusan gitu kan. Bejaban sih bejaban Pak. Nah kalau APBN kita hancur gimana? Nah, kebaratan di mana-mana dan sebagainya, kita harus berhitung gitu kan. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, balik lagi, tidak semua ayat Quran itu harus diterapkan di kita zaman sekarang. Lihat konteksnya. Kalau memang itu sudah tidak ada kebutuhannya, jihad misalnya, hijrah gitu misalnya, dan bukan hanya hijrah jihad, banyak poin-poin yang memang udah selesai, perbudakan ya udah selesai gitu kan. Ya ayatnya tetap kita hargai sebagai kitab suci, kita baca gitu kan. Tapi menerapkannya kan tidak selalu. Saya kasih contoh gini Pak. Ayat Quran tentang perintah sholat Jumat, saya tanya Pak, masih berlaku nggak hari ini? Kewajiban sholat Jumat Pak, masih berlaku nggak? Masih kan? Oke. Tapi ada juga sholat di dalam Al-Quran yang lebih detail perintahnya, tata caranya. Tapi terus terang Pak, demi Allah, saya belum pernah mengerjakan sholat itu Pak. Namanya sholat khauf. Seumur-umur saya belum pernah sholat khauf. Bapak tahu sholat khauf apa? Kan perangnya kagak. Terus tiba-tiba kita sholat khauf gitu, yuk jamaah kita pada sholat khauf. Lo perang sama siapa? Enggak sih, toh di Israel lagi pada perang lah, kita sholat khauf. Ya yang perang aja yang sholat khauf kali. Nah kita kok kagak perang gitu. Kayak gini Pak, ada gerhana matahari di mana? Kita kagak gerhana. Emang kita sholat gerhana? Kan enggak Pak. Kekeringan paceklik di Afrika, terus kita sholat istisqa gitu. Kan enggak. Yang kekeringan iya sholat istisqa. Nah kita kan kagak gitu Pak. Oke, sholat khauf, yang perang sholat khauf. Kita kan nggak pernah perang Pak. Terus kita mau sholat khauf gitu. Tapi itu ayat Quran. Iya sih itu ayat Quran. Tapi sholat khauf itulah sholat yang dilakukan ketika sedang dalam keadaan perang. Nah ente perang apa kagak? Kagak. Itu ngapain sholat? Sholat khauf maksudnya. Kan nggak semua ayat Quran harus dilaksanakan. Kalau Jumat iya. Iya, selama masih ada hari Jumat. Kecuali hari Jumat dihilangin Pak gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu gitu, gak ada Jumat. Nah, waktu kita nggak sholat Jumat, kenapa? Hari Jumat hilang, gitu, oke kan? Nah, tapi kalau sholat perang, sholat khauf itu sholat perang, perangnya kagak ada. Kok tiba-tiba kita sholat khauf dari mana? Gitu kan? Wah, karena Quran ada sholat khauf dan sholat khauf ada perang, maka kita harus bikin perang sekarang. Ya nggak gitu juga kali, ya kan? Nggak harus dibalik-balik begitu kan? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kita hidup di zaman yang sudah nggak sama dengan zaman Nabi. Banyak hal yang sudah lewat, miss, gitu kan?
ya kita nggak harus laksanakan. Ayatnya tetap ada. Kalau seandainya, cuma seandainya Pak, menjelang hari kiamat perbudakan hidup lagi gitu Pak, ya kita pakai gitu kan. Atau peperangan terjadi lagi, ya kita pakai. Kalau perangnya ada, ya itu waktu perang kemerdekaan kan perang itu beneran terjadi, ya kita jihad. Yang mati syahid Pak, nggak usah kita mandiin, nggak usah kita kafanin, dengan bajunya yang belepotan darah kita kuburin aja, bah, sholatin kuburin, udah gitu doang gitu. Nah kalau sekarang jihad kagak, tiba-tiba mati syahid dari mana? Apaan yang disahidin gitu? Kan cuma nama doang, istilah doang, asyahid gitu. Tapi dia perang di mana? Kagak ada, darahnya juga kagak ada gitu. Yang ada teroris. Nah kalau teroris mah bukan perang kali, teroris mah teroris aja gitu, ya kan? Nah kalau perang tuh jelas kan, musuhnya aja orang kafir gitu kan? Musuhnya orang kafir, dan nggak ada diskusi lagi, udah nggak ada diplomasi lagi, emang jalan terakhirnya perang, ya perang. Kalau mati jadi mati syahid. Nah ini musuhnya orang Islam, ya gimana mau perang sih? Sama Islam gitu loh kok perang, gitu kan? Enggak, soalnya dia begini, itu kan ente aja cari-cari urusan. Saya tanya, yang ente tembak-tembak itu agamanya Islam bukan? Islam. Nah, kan selesai masalahnya. Yang terjadi sekarang Pak di dunia Islam, di Yaman perang saudara, di Sudan perang saudara, ya kan? Maksudnya saudara tuh sini Pak Muslim sambil nembak rudal, Allahu Akbar, hancur di sono. Yang sono balas, Bismillah, Allahu Akbar, sini Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Itu memang jihad Pak kayak gitu? Bukan. Nah kenapa mati syahid? Kenapa sholat khauf? Kan nggak nyambung dengan konteksnya, gitu Pak. Nah orang sekarang tuh kadang-kadang dia kacau tuh Pak, memahami sirah nabawiyah, memahami Quran tuh kacau, comot-comot aja gitu, dengan istilahnya dengan segala apa ya, segala ketidakmengertian, ayat comot pakai gitu kan, kacau di urusannya. Padahal kan nggak gitu, kita tuh tidak perang, maka kita tidak perlu hijrah, dan kita tidak perlu sholat khauf gitu kan, dan tidak perlu ada yang pakai bahasa mati syahid lah gitu, nggak ada. Ya kecuali orang Palestina perang lawan orang Israel, emang dia perang beneran kan, ketika dia tembak keluar gitu kan, mati kafir, yang beneran kafir Pak, iya gitu. Nah kalau sesama kaum muslimin perang jedar-jedar, apa urusannya kok jadi mati syahid dan sebagainya gitu Pak. Jadi ya pahamilah Quran dengan benar sesuai dengan apa yang turun di masa Nabi, dan pahami konteksnya. Jangan asal comot langsung terapin, kemudian nggak tahu kejadiannya kayak apa, gitu ya. Memang kendalanya itu Pak tadi. Kita salahnya nih Pak, satu aja. Salah lahir Pak. Coba kita lahir di zaman Nabi, kan enak Pak, ya kan? Quran turun, hadis depan mata, perang ikut Nabi dan sebagainya, aman Pak, karena dikawal sama Nabi. Ini masalahnya kita lahir 1400 tahun kemudian, Qurannya masih ada, makainya kagak bisa. Itu Pak masalahnya. Kalau Yahudi dan Nasrani kan emang kitab sucinya hancur gitu kan. Kalau kita mah kitab sucinya ada Pak, nggak bisa makainya. Nah itu masalah juga Pak, nggak bisa makainya, ya kan? Kayak handphone nih Pak, handphone kan cakep sebenarnya Pak, cuma nggak bisa makainya kan. Akhirnya jadi buat main game doang, judi online dan sebagainya gitu loh. Handphonenya mah nggak dosa dia, gitu. Handphonenya mah bagus-bagus aja, lu kagak bisa makainya tong, gitu. Qurannya cakep Pak, hadisnya cakep, makainya yang keliru Pak. Ya kan? Bukannya kita musuhin Quran, musuhin hadis, enggak. Ente enggak paham bagaimana cara menggunakan Quran, bagaimana cara menggunakan hadis. Itu kan warisan hebat, cuman cara makainya yang kacau, Pak. Kayak ada kunjungan pejabat ke daerah pedalaman, Pak. Pedalaman sekali. Pejabatnya itu ngelihat, orang kalau buang air, Pak, mohon maaf ya, sembarangan aja. Akhirnya dibawain ituan, Pak. Kloset duduk. Dikirim 20 set untuk dipasang di sana, biar orang-orang di sana kalau buang air tuh di kloset duduk sama jongkok itu Pak. Setelah setahun datang lagi nih kunjungan, pengen dicek dipakai apa enggak. Dipakai Pak, alhamdulillah. Cuman bukan buat WC Pak, buat menghidangkan hidangan sop gitu. Jadi sopnya taruhnya di jamban gitu. Ya gini sih gitu. Itu kan kacau Pak, ya kan? Sama nih Pak, Bapak kalau makan di warteg dikasih tisunya roll Pak. Tisu roll tuh ya, kalau orang bule bingung Pak, gua makan dikasih tisu roll lagi, ini kan buat cebok kan gitu kan.
Nah karena orang kita kagak ngerti, ya udah roll, karena yang murah yang tisu roll Pak, gitu. Itu kacau tuh Pak. Gue bingung Pak, gitu. Warung makan tisunya tisu cebok, habis makan suruh cebok bagaimana kita? Itu Pak. Itu Pak yang jadi masalah kan. Nggak salah sih, cuman kebeningan aja gitu Pak, ya kan? Itulah, cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.